Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur petani yang muda yang bertani. Baik batur-batur, kali ini kita sedang berada di kebun cengkeh yang dimiliki oleh salah satu teman saya juga. Di sini beliau berani spekulasi dan sudah banyak tumbuhan-tumbuhan lain seperti coklat yang ditebang. Dan untuk cengkehnya sendiri, di sini pertumbuhannya sangat bagus, dan di satu kebun ini rata-rata ditanami dengan cengkeh yang memiliki cara yang bagus juga dan pertumbuhannya sangat bagus. Bisa teman-teman lihat di belakang saya ini adalah kebun cengkehnya, dan rata-rata pertumbuhannya seperti ini, sangat bagus sekali. Di kebun dengan luas kurang lebih setengah hektar ini ditanami dengan cengkeh, dan ini cengkehnya sudah siap produksi, dan ada beberapa yang ditanam untuk sebagai pengganti yang mati, dan tapi rata-rata di sini cengkehnya sudah siap untuk berproduksi semua, dan cengkehnya ini sehat-sehat. Jadi dia berani berspekulasi untuk cengkeh ini, dan kurang lebih cengkeh ini ada sekitar 100 pohon yang dia tanam sampai ke bawah-bawah sana. Itu cengkeh semua, sana cengkeh juga. Jadi cengkeh juga sangat menarik ketika kita berbicara dari perspektif ekonomi ya. Harga jualnya untuk cengkeh sendiri sekarang per kilonya sekitar 170.000 yang kering. Jadi sudah lumayan besar-besar dia batangnya, dan teman-teman juga tidak perlu khawatir bagaimana cara pemasarannya untuk cengkeh ini, karena hebatnya cengkeh adalah bukan kita yang mau mencari pasar, tapi pasar yang mencari kita. Jadi bos-bos lah yang akan nanti mencari ini cengkeh ini, karena memang ini rempah-rempah yang harga jualnya sangat tinggi teman-teman atau batur-batur. Bisa kita lihat ini sangat bagus sekali pertumbuhannya. Dan untuk cengkeh ini sendiri sebenarnya musim panennya itu setahun sekali, dan ini baru saja selesai dipanen. Dan ini ada satu, ini contoh buahnya, ini sudah dipanen. Sebenarnya waktu pemanenannya itu waktu masih kecil. Kalau ini sebenarnya sudah tidak laku terjual, ini sisa panen kemarin sebenarnya. Dan kalau ada teman-teman yang bertanya kenapa di bawah batang itu dibersihin, itu tujuannya untuk mengendalikan gulma teman-teman atau batur-batur. Jadi ini cengkehnya sehat-sehat semua. Bisa teman-teman lihat satu kebun isinya cengkeh semua. Bayangkan ini sekali panen berapa ratus kilo didapatkan, dikali 170 per kilo itu sudah berapa ratus juta itu. Bisa kita lihat teman-teman, ini cengkehnya sangat bagus. Sampai di bawah sana juga cengkeh semua, ke sana cengkeh semua. Bisa kita lihat itu cengkeh semua isinya, dan ini sudah berproduksi. Memang usianya ini bisa dibilang masih muda, jadi dari segi produksinya tidak terlalu banyak. Dan hebatnya cengkeh itu teman-teman, kalau tanaman yang lain seiring bertambahnya usia produksinya menurun, kalau cengkeh berbeda. Kalau cengkeh berbeda dia dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Untuk cengkeh sendiri, semakin bertambahnya usia, semakin tua umurnya pohon, semakin banyak produksinya. Karena memang cengkeh itu untuk produksinya bukan di batang, bukan di ranting, tapi di sini teman-teman, di ujung sini. Jadi di pucuk dia untuk cengkeh sendiri berproduksinya. Itulah alasan kenapa cengkeh semakin tua
semakin banyak produksinya. Bisa teman-teman lihat ini contoh buahnya. Jadi cengkeh itu dia itu di pucuk proses pembuahannya, dia itu tidak di ranting atau di batang. Dan ini sangat sehat-sehat semua, bisa kita lihat kebun cengkehnya ini sangat bagus-bagus pertumbuhannya, dan jarak tanamnya juga ideal. Jadi sebenarnya cengkeh itu susah untuk perawatannya di awal, karena untuk penyerapan air, penyimpanan air di batang itu sangat kurang, karena ini mungkin batang ini jenisnya mirip seperti batang kopi ya, dia itu agak keras. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah besar seperti ini, untuk perawatannya sangat-sangat gampang untuk cengkeh itu sendiri. Kita hanya cukup membersihkan area sekitar batang, dan untuk pemupukannya bisa setahun sekali. Dan ini sudah usia seperti ini tidak perlu untuk disiram lagi. Itulah hebatnya cengkeh dibandingkan coklat dan sebagainya. Kalau coklat kita harus melakukan pemangkasan itu rutin, setahun bisa 2 kali. Kalau ini setelah selesai penanaman sudah besar seperti ini ya, tinggal kita menikmati hasilnya. Itulah hebatnya dan kelebihannya dari tanaman ini. Kalau sudah besar seperti ini tidak perlu disiram lagi. Akan tetapi memang untuk cengkeh sendiri, saat awal penanaman itulah yang agak rumit dia. Harus benar-benar ekstra perawatannya, karena dia itu relatif dengan panas. Ketika panas yang terlalu terik, terancam cengkeh itu mati. Jadi saya ingin tunjukkan ke teman-teman bahwa usia-usia yang masih rentan itu untuk cengkeh itu seperti ini. Dari usia tanam sampai usia perawatan, cengkeh yang masih seusia ini sekitar 1 tahun itu dia masih rentan dan sangat membutuhkan perawatannya ekstra, karena memang rentan sekali untuk mengalami kematian. Dan ini harus tetap disiram dan harus mendapatkan air secara rutin. Kalau tidak, ini pasti akan mati. Beda halnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, sudah minimal sekali berproduksi, itu perawatannya sangat-sangat simpel, hanya membutuhkan pembersihan gulma di sekitar batang saja. Dan pasti cengkeh itu akan menghasilkan, dan harga cengkeh sampai saat ini masih tinggi. Dan di sini petaninya spekulasi ya untuk cengkeh. Jadi ini patut kita apresiasi juga, bahwa petani yang seperti inilah yang mempunyai peluang sukses itu yang tinggi sebenarnya. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Bagikan kepada petani-petani bajang yang lain, sehingga yang muda ini tertarik untuk terjun ke dunia pertanian.